Pagi itu, Robert sedang mengasah parangnya yang akan ia bawa pergi ke hutan. Ia bahkan beberapa kali mencoba ketajaman parangnya itu pada sebuah kayu yang ada di dekatnya, hingga tanpa ia sadari, seseorang terlihat berjalan ke arahnya. Tepat sekali waktunya. Andai terlambat sedikit saja, aku terpaksa harus menunggu malam hari untuk menemuimu, Bet. Robert menoleh dan melihat seorang lelaki bertubuh tinggi besar dengan wajah sangar seperti preman berdiri menatap Robert sambil tersenyum. Di pinggang lelaki itu terdapat sebuah parang yang menggantung. Dia adalah Lali, anak dari Ama Seta. Ama itu paman ya. Ama Seta adalah yang terpandang di desa sebelah. Beliau memiliki berhektar-hektar kebun karet yang disadap oleh warga desa, dan beliau juga memiliki rumah bedakan yang disewakan untuk para karyawan PT di daerah sana. Selain itu, Ama Seta juga mempunyai beberapa mesin motor yang digunakan sebagai alat transportasi umum yang tarif per orangnya dikenakan sebesar 25-50 ribu rupiah. Memangnya ada apa? Tanya Robert seraya mengelus-ngelus mata parangnya yang tampak mengkilat. Hanya ingin mengajakmu berburu, sekalian mencari anggrek, jawab Lali sembari mengeluarkan parang dari kumpangnya. Tanpa aba-aba, Lali langsung menyerang Robert. Namun dengan refleks, Robert menangkis serangan parang itu dengan menggunakan parang yang baru saja diasahnya tadi. Suara decitan kedua parang yang beradu tersebut membuat anjing milik Robert menyala ke arah kedua lelaki itu. Robert tersenyum, lalu memperlihatkan sebagian kecil rambut milik Lali yang terpotong karena parangnya. Lali, kalau kau berkelahi dengan orang lain, kurasa kepalamu akan terlepas dari badan, ujar Robert. Lali tak menanggapi perkataan Robert. Ia langsung memasukkan kembali parangnya ke dalam kumpang. Ayo Bet, kita berangkat. Memangnya mau buat apa anggrek, Li? Ya untuk kujual, masa ku jadikan sayur? Kemana kau jual? Apa ayahmu sekarang juga menjalani usaha jual beli tanaman hias? Bukan ayahku, Bet, tapi ada pemborongnya. Jadi kita cari dulu bermacam-macam anggreknya, kemudian kita jual ke pemborong. Paham? Berapa harganya? Entahlah, Bet, tapi dari cerita pencari anggrek yang kudengar, harganya lumayan juga. Sebenarnya hari ini aku mau mencari kayu dan madu ke hutan, Li. Ayolah, Bet. Kalau berangkat bersamamu aku yakin akan dapat banyak anggrek. Hasilnya nanti kita bagi dua. Bagaimana? Bagaimana ya, Li? Masalahnya aku tidak tertarik dengan bunga-bungaan. Rasanya lebih baik aku mencari madu saja. Lagi pula aku tidak ada tanggungan hidup. Hanya ada aku dan beberapa peliharaanku saja. Jadi uang madu pun sudah bisa membuat perut kami kenyang, ujar Robert tersenyum. Ah, masa kau tidak mau mencari lebihnya, Bet? Kalau ada simpanan uang kan jauh lebih enak. Bagiku kalau ada lebihnya ya syukur. Kalau tidak, juga tidak apa-apa, Li. Kalau untuk simpanan, aku juga punya. Kemarin uang hasil penjualan gaharuku saja masih utuh itu, jawab Robert. Lali menarik nafas panjang, padahal ia sudah jauh-jauh datang menemui Robert hanya untuk mengajaknya berburu anggrek. Tapi orang yang diajak malah tidak mau ikut. Memangnya kau tak ada niatan beristri, Bet? Dari dulu hidup bersama hewan saja. Apa tidak sunyi hidupmu itu? Robert tertawa kecil mendengar pertanyaan Lali. Kau kesal pada aku kan, Li? Makanya kau bertanya seperti itu. Padahal kau sendiri sudah tahu jawabannya. Ah, sudahlah, Bet. Aku pergi dulu, ujar Lali seraya berbalik. Robert hanya geleng-geleng kepala melihat kepergian temannya tersebut. Lalu tak lama kemudian, ia pun berangkat bersama anjingnya menuju ke hutan. Setelah sekian lama berjalan menyusuri semak-semak berduri dan pepohonan tinggi, Robert tiba di salah satu pohon paling besar yang bernama Pungsi. Di atas sana ia melihat ada sarang lebah hutan yang menggantung. Tanpa basa-basi, Robert langsung mempersiapkan diri untuk memanjat naik ke pohon Pungsi yang sangat besar tersebut. Ia juga menggigit selembar daun dan lalu kemudian mulai memanjat pohon besar nan tinggi itu tanpa memakai baju. Pohon Pungsi adalah salah satu pohon raksasa yang sangat besar dan tinggi yang hidup di hutan Kalimantan.
Karena pohonnya yang berukuran besar dan tinggi, membuat kebanyakan pohon pungsi dimanfaatkan oleh lebah madu untuk membuat sarang agar aman dan terhindar dari manusia maupun hewan-hewan lain yang juga menyukai madu. Beberapa kali ia berhenti untuk istirahat sejenak. Tatapannya semakin bersemangat ketika sudah dekat dengan sarang lebah tersebut, yang ternyata sangat besar dan tentu madunya juga banyak. Saat memanen madu tersebut, tiba-tiba saja Robert merasa pusing dan telinganya berdengung. Ia berusaha keras untuk tetap bertahan pada pegangannya, meski rasa sakit di telinganya semakin terasa. "Ah!" jerit Robert tanpa sadar. Ia melepaskan satu pegangan tangannya untuk menutupi telinga yang kini tiba-tiba saja sudah mengeluarkan darah. Akibat suara yang ia keluarkan tersebut, alhasil daun yang tadi ia gigit jatuh. Dan seakan baru menyadari kedatangan Robert, lebah-lebah itu pun lantas mulai berterbangan dan menyerangnya. Robert terkena banyak sekali gigitan yang membuat Robert langsung turun dari pohon. "Sial!" umpat Robert begitu sampai di rumah. Ia berlari menghindari lebah yang terus mengejarnya. Robert terjun ke dalam danau kecil yang di permukaan airnya terdapat banyak daun teratai. Setelah yakin lebah-lebah yang mengejarnya tadi sudah pergi, Robert kemudian keluar dari dalam air. "Benar-benar sial!" umpat Robert seraya membaringkan tubuhnya di pinggir danau tersebut. Kulitnya yang putih tampak mulai memerah dan bengkak akibat gigitan lebah. Cukup lama Robert berbaring di rerumputan hingga ia disadarkan oleh kehadiran seekor ular sawah besar yang melintas di atas kakinya. Robert diam saja dan tak berusaha mengusir ular yang tampaknya betah berada di atas kakinya itu. Robert menyipitkan matanya, menatap mata si ular yang warna matanya tampak berbeda dari ular kebanyakan. Lalu beberapa saat kemudian, Robert tersenyum sinis. "Siapa kau sebenarnya? Kenapa kau terus menggangguku? Aku tahu kau juga yang berulah ketika aku berada di atas pohon pungsi itu tadi kan?" Ular itu menatapnya dengan kepala mendongak, seolah menantang. Ekor ular itu menumbuk tubuh Robert hingga ia terjatuh. Dan dengan cepat, si ular langsung membelitnya tanpa ampun. Namun bukan Robert namanya, kalau dia tidak bisa mengatasi hal semacam itu. Pengalamannya yang dibesarkan oleh ayah seorang dukun dan dididik dengan keras dari kecil membuat Robert akhirnya berhasil mengalahkan ular sawah tersebut. Namun, ketika si ular sudah mati, matanya berubah menjadi seperti mata ular pada umumnya. "Sialan!" umpat Robert meludah pada ular yang telah mati itu. Ia berjalan pulang dengan tertatih-tatih, membawa serta daging ular yang akan dijadikan lauk makan malamnya. Singkat cerita, selesai makan dengan lauk daging ular sawah itu, Robert duduk merenung di pelataran. Tubuhnya terasa pegal-pegal, juga nyeri akibat lilitan ular dan gigitan lebah yang didapatnya hari itu. "Siapa dia? Kenapa mencari masalah denganku?" gumam Robert. Tiba-tiba dari arah jalan setapak yang menuju ke rumahnya, terlihat seperti ada cahaya merah yang berjalan. Robert menatap benda yang terus mendekat ke rumahnya itu. Mulutnya mulai berkomat-kamit. Ia masuk ke dalam rumah untuk mengambil mandaunya dan kembali keluar untuk menghadapi benda bercahaya tersebut. Rupanya dalam penglihatan Robert, benda itu merupakan mata dari makhluk yang bertubuh tinggi besar, bermata satu, dengan mulut berbentuk vertikal yang merupakan jelmaan ontu pujut. Robert mundur beberapa langkah ke belakang, namun sepertinya ontu pujut itu tidak berniat menyerangnya, hanya memberi pesan atau undangan padanya. Seolah ontu pujut tersebut menghilang, Robert menarik nafas panjang. Belum pernah ia melihat ada sosok ontu pujut peliharaan seperti tadi, karena setahu Robert, ontu pujut merupakan makhluk halus yang sangat kuat dan tidak jarang menyerang manusia. Dan kalau sampai ontu pujut itu tunduk dengan seseorang, dapat dipastikan ketinggian ilmu orang itu tentunya di atas rata-rata dukun pada umumnya, bahkan lebih kuat bila dibandingkan dengan Liao, ayahnya dulu. Dan Robert baru saja menerima undangan dari orang tersebut, undangan untuk beradu ilmu. Pantas saja, aku tidak mengetahui siapa orang itu. Rupanya dia jauh di atasku. Tapi apa maksudnya mengundangku seperti itu? Ujar Robert bingung. Pagi harinya Robert terbangun karena mendengar suara seseorang di luar rumah yang terus memanggil-manggil namanya. "Bet, permisi Bet. Bet, apa kau masih tidur Bet?
bangun Bet. Ini mendesak sekali Bet. Robert bangun dengan raut wajah kesal. Ia juga membuka pintu rumah cukup kasar, membuat kaget orang-orang yang memanggilnya itu. Ada apa? Maaf membangunkanmu sepagi ini Bet, tapi sekarang keadaan benar-benar gawat. Robert mengernyitkan alisnya. Berbicaralah yang jelas. Gawat bagaimana maksudmu? Kepala desa kita kena santet Bet. Santet? Iya, tadi pagi dia tumbang saat akan berangkat bertemu bupati. Robert bergegas masuk kembali ke dalam rumahnya. Dan tidak berapa lama ia keluar dengan membawa tas kecilnya. Sesampainya di rumah kades itu, Robert melihat banyak sekali makhluk-makhluk halus yang berbaur dengan manusia berada di halaman rumah. Beberapa makhluk halus itu membawa daging busuk di tangannya. Saat masuk ke dalam rumah, Robert memagar rumah itu untuk sementara agar makhluk-makhluk halus yang berada di luar tidak bisa masuk ke dalam. Aduh, perutku sakit, kakiku sakit, kepalaku terasa mau pecah, ujar kades mengerang lirih. Di sana juga ada seorang mantir desa, bawahan damang atau kepala adat. Pas sekali kau datang. Bagaimana kades kita ini, Bet? Kurasa ada yang janggal dari sakitnya. Untuk beberapa saat Robert terdiam. Ia menatap Pak Kades dari ujung rambut hingga ujung kaki. Perlahan-lahan, Robert duduk dan mulai meraba-raba bagian yang sakit pada Pak Kades. Matanya terpejam saat tangannya mulai menyentuh bagian perut Pak Kades. Di situ ia merasakan ada sesuatu yang bergerak dari dalam perut Pak Kades. Gerakan lambat namun terasa panas. Robert memutar-mutar tangannya, seolah sedang berusaha menangkap sesuatu. Tidak berapa lama gerakan tangan Robert berhenti tepat di atas pusar Pak Kades. Perlahan-lahan tangannya mulai menggenggam, seolah sedang menarik sesuatu. Seiring dengan tangan Robert yang ditarik dari atas pusar Pak Kades, lelaki itu mulai berhenti mengerang. Pelan namun pasti, Robert membuka kepalan tangannya dan terlihatlah benda yang mirip dengan rambut, namun jauh lebih tebal dan kasar sedang bergerak-gerak di atas tangannya, membuat orang-orang yang berada di ruangan itu membelalak kaget. Robert kemudian membakar benda itu setelah sebelumnya ia bacakan sesuatu. Benda aneh itu menjadi abu seketika. Malam ini, aku akan kemari lagi. Pak Kades belum sepenuhnya sembuh, ujar Robert sebelum berpamitan pulang. Langkah Robert tergesa, dan begitu sampai di rumahnya, ia langsung mencari-cari sesuatu di setiap tempat penyimpanan yang ada di rumahnya. Tapi, walaupun sudah cukup lama mencari, benda tersebut tampaknya tak kunjung ia temukan. Sialan, umpat Robert gusar. Celana macan yang sering dia gunakan untuk masuk ke alam jin kini menghilang entah kemana. Robert terdiam untuk beberapa saat, mengingat kembali kejadian semalam. Jangan-jangan dia orang yang mencurinya. Bangsat! Aku bahkan tidak bisa melihat wajahnya. Wajah Robert memerah. Ia benar-benar dibuat emosi oleh orang yang terus-menerus mengganggunya itu. Orang yang sama sekali tidak ia ketahui siapa dan ada tujuan apa sehingga terus mengganggu dirinya. Akhirnya malam itu, Robert pergi ke rumah Pak Kades dengan perlengkapan yang biasa digunakan untuk ritual pengobatan. Pak Kades masih terbaring di atas tempat tidur. Wajahnya pun sudah mulai pucat. Tolong aku, Bet, ucap beliau lirih. Tanpa banyak bicara, Robert memulai ritual pengobatannya. Namun sepertinya lawan Robert malam itu cukup kuat, sehingga membuatnya kewalahan. Beberapa kali Robert berhenti di tengah-tengah ritual, hanya untuk meredakan sakit di dadanya yang kian terasa nyeri. Robert terbatuk. Plak, plak. Ia mulai memukul-mukul dadanya yang semakin sakit dan sesak. Meski begitu, Robert masih berusaha untuk menyelesaikan semuanya malam itu. Hingga tiba-tiba, seorang anak kecil masuk ke dalam ruangan dan membuat sedikit kegaduhan. Suara tangisan anak kecil tersebut mengacaukan fokus Robert, hingga tiba-tiba tubuh Robert seperti terdorong ke belakang, hingga membuatnya muntah darah. Robert seketika menjadi lemas. Ritual malam itu benar-benar gagal di tengah jalan. Meski dipaksa, Robert tak bisa meneruskan pengobatan tersebut. Bahkan ia pulang pun harus diantar oleh beberapa pemuda desa. Akibat ritual yang gagal tersebut, Robert menjadi sakit-sakitan. Malam itu ketika ia tidur, Robert bermimpi didatangi seorang laki-laki tua seumuran ayahnya. Lelaki itu memperkenalkan diri dengan nama Barjian.
Ia menyuruh Robert untuk menemuinya di kaki sebuah gunung yang letaknya sangat jauh dari desa tempat Robert tinggal. Robert terbangun. Ia menganggap mimpi itu adalah panggilan khusus untuknya, dan panggilan itu harus dipenuhi. Keesokan harinya, Robert mempersiapkan barang-barang yang akan ia bawa, dan saat akan berangkat, tiba-tiba ia melihat seorang dari arah jalan setapak berjalan ke arah rumah. "Gawat, Bet, orang-orang desa tiba-tiba sakit semenjak ritualmu yang gagal waktu itu. Sudah 7 orang lebih yang jatuh sakit, dan anehnya, sakitnya itu sama seperti cacar api. Tapi yang membedakannya, dari bintik-bintik atau ruam merah itu keluar semacam ulat berukuran kecil, Bet, sangat mengerikan," ujar Rion. Robert terdiam. Ia paham apa yang mau Rion sampaikan itu, namun keadaan dirinya sendiri pun saat itu belum pulih. Maka dari itu sebelum Rion menyatakan maksud dan tujuannya, Robert sudah terlebih dulu menolaknya dengan halus. "Maaf Yon, tapi untuk saat ini aku belum bisa membantu, karena keadaanku setelah kegagalan waktu itu selalu sakit-sakitan. Dan ini saja aku akan pergi selama beberapa hari untuk memulihkan keadaanku. Dan setelah keadaanku benar-benar sehat, aku akan kembali ke sini," ujar Robert mengakhiri percakapan. Robert memulai perjalanan. Semua peralatan dan barang-barang yang akan digunakan selama perjalanan juga sudah selesai ia masukkan ke dalam cis, yaitu perahu mesin. Suara gemuruh mesin cis membuat monyet-monyet yang berada di pohon mondo pinggir sungai berlarian. Begitu juga dengan burung-burung kecil yang tengah menikmati sarapan pagi mereka di atas pohon. 4 jam telah berlalu, namun perjalanan yang harus ditempuh masih lumayan panjang. Robert beristirahat di bawah pohon yang berada di pinggir sungai sambil menikmati makanan yang ia bawa dari rumah. Singkat cerita, malam harinya, mungkin sekitar pukul 11 malam, ia akhirnya sampai di tujuan. Di pohon yang berada di pinggir sungai kecil itulah Robert menambatkan tali cisnya. Setelah itu Robert terdiam memandangi suasana gelap dan sunyi di sekitarnya. Ia tak tahu ke arah mana ia harus berjalan agar bisa bertemu dengan lelaki bernama Barjian tersebut. Cukup lama Robert di sana, hingga tiba-tiba muncul seorang perempuan dari kejauhan. Begitu perempuan itu mendekat ke arahnya, Robert langsung tahu bahwa dia bukanlah manusia, melainkan jin peliharaan yang diutus untuk menjemputnya oleh sang majikan. Tanpa banyak pikir, Robert lantas mengikuti sosok perempuan itu yang terus berjalan, menyusuri rerumputan, dan melewati pepohonan yang tinggi. Tidak lama kemudian, Robert melihat sebuah rumah dengan 2 obor di depannya. Anehnya, ketika hanya tinggal beberapa meter lagi dari rumah tersebut, sosok perempuan yang berjalan di depannya tadi tiba-tiba menghilang. Tok-tok, wush. Semilir angin dingin berhembus, seakan mengikuti irama ketukan pada pintu rumah tersebut. "Masuk saja, sudah lama aku menunggumu," ujar suara seseorang dari dalam. Teriak. Saat pintu terbuka, aroma menyengat bunga-bungaan dan dupa bercampur gaharu langsung menusuk ke hidung. Lelaki dengan perawakan kurus bertato di sekujur tubuhnya dan memiliki telinga yang panjang itu tersenyum menatap Robert. "Perkenalkan, namaku Barjian, atau yang lebih dikenal dengan panggilan Lacabuto oleh ayahmu," ujar lelaki itu memperkenalkan diri. Robert mengernyitkan alisnya mendengar julukan Lacabuto pada lelaki tersebut. Laca berarti raja dan Buto artinya buta, raja buta. Ada apa dengan julukan tersebut? "Kau telah diganggu oleh musuh bebuyutan ayahmu yang bergelar Antang Songa. Dulu dia sangat berkeinginan untuk membunuh ayahmu, tapi ilmunya tidak sebanding dengan ayahmu. Berkali-kali dia gagal, hingga akhirnya dia kemudian menghilang. Dan sekarang dia tiba-tiba muncul kembali untuk mengganggumu. Aku di sini bertugas untuk membimbing juga melindungimu. Karena itulah pesan ayahmu dulu," lanjut lelaki yang bergelar Lacabuto tersebut seraya menatap Robert yang tampak kebingungan. Ia terkekeh. "Aku dan ayahmu adalah sepasang sahabat. Bahkan jauh sebelum dia menikahi ibumu. Tapi aku tahu dia pasti tak pernah memberitahukanmu tentangku, bukan?" Robert mengangguk. "Beristirahatlah, kau pasti lelah, karena besok malam aku akan mengobatimu dan membimbingmu untuk menjadi lebih kuat lagi." "Aku hanya ingin berobat,"
ujar Robert. Laca Buto tersenyum. Kau tahu, dunia ilmu hitam persantetan itu bagaikan jurang. Sekali kau masuk ke dalamnya, maka kau tidak akan bisa keluar. Karena begitu kau berniat untuk keluar, maka musuh-musuhmu yang dulu akan langsung menyerangmu. Dan seperti sekarang, kau sedang berada di titik yang terlemah dirimu, ujar Laca Buto terkekeh. Robert terdiam. Kalau kau mau memang berhenti melakukan santet, setidaknya ilmu pertahananmu harus jauh lebih kuat. Karena di jalur kanan khususnya pengobatan, musuhmu bukan lagi 1 atau 2 orang, melainkan puluhan, bahkan ratusan dukun santet. Dan untuk menghadapi mereka, kau harus jauh lebih kuat. Baiklah kalau memang harus begitu, ujar Robert. Keesokan harinya, Robert terbangun karena mendengar suara ribut dari luar rumah. Rupanya di pepohonan sekitar rumah itu ada banyak monyet yang bergelantungan sambil terus mengeluarkan suara. Mata hewan-hewan itu pun tajam menatap ke arah rumah yang dimana sekarang Robert berdiri di ambang pintu rumah tersebut. Kedatangan seekor monyet yang paling besar di antara kawanannya itu membuat semua monyet yang ada menjadi diam, tak bersuara. Si monyet besar perlahan-lahan turun dan mendekati Robert. Ia berjalan dengan 2 kaki layaknya manusia. Robert tahu, monyet itu bukan sembarang monyet. Tapi apa tujuan monyet itu menghampirinya? Dia adalah anakku. Kau jangan berani-berani mengganggu dia, ujar Laca Buto berseru pada monyet besar itu. Langkah si monyet terhenti. Ia menatap Robert tajam, lalu kemudian melengos pergi. Dia adalah penjaga kawasan ini. Aku yakin kau pasti mengetahuinya saat kali pertama kali kau melihatnya tadi. Robert mengangguk. Laca Buto mengajak Robert untuk sarapan dengan nasi hangat berlauk daging pelanduk yang dimasak dengan bumbu. Mereka berdua makan dengan lahap sembari melihat suasana sekitar rumah yang dipenuhi pepohonan. Tiba-tiba Robert terbatuk. Darah segar menyembur dari mulutnya. Darah itu tertampung ke dalam piring yang masih berisi sedikit nasi tersebut. Laca Buto hanya menatap sesaat, lalu kemudian ia melanjutkan makannya kembali tanpa rasa jijik sedikit pun. Robert memegangi perutnya yang terasa sakit bagai ditusuk ribuan jarum sekaligus. Melihat Robert seperti itu, Laca Buto langsung menghentikan makannya. Kemudian ia langsung memuntahkan darah bercampur puluhan benda mirip duri berukuran kecil. Robert menarik nafas panjang berkali-kali. Ketika benda itu sudah keluar dari mulutnya, ada rasa lega yang ia rasakan. Sepertinya dia benar-benar berniat membunuhmu, ujar Laca Buto. Sementara itu, seharian itu Robert disuruh beristirahat guna mempersiapkan diri untuk ritual yang akan mereka lakukan pada malam harinya. Menjelang sore, semua persiapan yang akan digunakan dalam ritual itu sudah selesai disiapkan. Saat memasuki waktu maghrib, Robert dimandikan oleh Laca Buto di tanah. Saat akan menuruni rumah, Robert melihat jelas banyak sekali makhluk-makhluk menyeramkan yang berjejer seakan menunggunya. Teruslah melangkah, mereka itu peliharaanku, ujar Laca Buto. Laca Buto mengambil senaman yang berada di dalam kobaran api. Senaman itu tampak merah karena cukup lama dibiarkan berada di dalam api. Tanpa berkata-kata, senaman tersebut Laca Buto masukkan ke dalam wadah air yang akan digunakan mandi oleh Robert. Air itu berasap dan berbunyi saat senaman panas itu dimasukkan ke dalamnya. Laca Buto menyuruh Robert untuk duduk dan ia pun langsung mengambil air dari dalam wadah berisi senaman. Lalu kemudian mengguyurkannya pada Robert. Robert menggigil, meskipun air tersebut sebenarnya terasa hangat. Suara makhluk-makhluk peliharaan Laca Buto terdengar riuh begitu Patiling berhenti bersuara. Patiling adalah pertanda sudah masuk adzan maghrib. Selesai dimandikan, Robert langsung disuruh masuk ke dalam rumah tanpa melihat ke belakang lagi. Di dalam rumah itulah Robert kemudian diberikan pakaian berwarna hitam, lalu dilanjut dengan ritual penyembuhan. Ritual berjalan dengan lancar karena di luar rumah sudah dijaga oleh puluhan, bahkan ratusan makhluk-makhluk menyeramkan peliharaan Laca Buto. Sesekali terdengar suara riuh di luar rumah yang hampir membuat Robert kehilangan fokusnya. Suara riuh mirip seperti sedang memperebutkan sesuatu. Kubriak,
Suara hempasan di atap rumah yang tiba-tiba itu tak membuat fokusnya Lacak Buto teralihkan. Keringat dingin mengucur di tubuhnya. Semakin lama ritual berjalan, semakin riuh suasana malam itu terasa. Lacak Buto melukai punggung Robert dengan benda tajam berbentuk taring. Anehnya, darah yang keluar dari luka itu berwarna hitam dan berbau sangat busuk. Tidak hanya itu, setelah darah hitam itu berhenti keluar, dari dalam luka muncul sesuatu yang menggeliat, mirip seperti akar kecil. Lacak Buto mengambilnya lalu meletakkan benda itu ke dalam wadah seperti guci kecil berwarna kuning keemasan. Setelah benda itu dikeluarkan dari beberapa bagian tubuhnya, Robert merasakan tubuhnya menjadi lebih segar dan ringan. Untuk malam ini kita selesaikan sampai sini dulu. Besok malam kita lanjutkan lagi, ujar Lacak Buto mengakhiri ritualnya. Malam kedua, ritual kembali dilakukan. Namun kali ini, ritual yang dilakukan tidak sama seperti malam kemarin. Karena malam itu tubuh Robert diisi dan diajari beberapa macam mantra yang tidak bisa disebutkan di sini. Bahkan Robert juga disuruh untuk menjinakkan makhluk aneh berambut panjang serta tubuh yang telanjang sambil menggendong tengkorak kepala manusia di tangannya. Ini namanya Ontu Mintom. Asal kau tahu, dia ini merupakan peliharaan terbaik menurutku. Dia bisa berbuat jahat maupun baik sesuai dengan majikannya, ujar Lacak Buto menunjuk makhluk aneh bergelar Ontu Mintom tersebut. Makhluk itu tengah menjilati sesuatu di atas tanah, dan ketika Robert mendekatinya, makhluk itu langsung beranjak dan menatap Robert dengan tajam. Oleh Robert, makhluk itu ia dekati perlahan-lahan sambil ia membaca mantra yang sebelumnya telah diajari oleh Lacak Buto. Namun makhluk itu tentu tidak begitu saja menyerahkan diri untuk menghamba pada seseorang. Ia melawan dan hampir saja berhasil menyerang Robert. Robert yang sudah pulih dan sehat itu tentu saja menghindar dari serangan makhluk tersebut. Namun entah bagaimana akhirnya Robert terkena juga oleh serangan beruntun dari si makhluk. Ambil tengkorak yang dia pegang, Bet, seru Lacak Buto. Sambil meringis menahan sakit, Robert berusaha untuk mengambil tengkorak yang berada di gendongan makhluk itu. Akan tetapi, tentu hal itu tidaklah mudah. Pergerakan Robert terdesak sehingga membuatnya hampir mati. Namun bukan Robert namanya jika langsung menyerah begitu saja. Mengingat sebelum itu pun dia sudah pernah menghadapi macan dan lain-lain. Akhirnya setelah berusaha payah bertahan dari serangan makhluk itu, Robert berhasil mengalahkannya. Dan sekarang makhluk bernama Ontu Mintom itu pun menjadi peliharaannya. Keistimewaan makhluk ini, dia mampu memakan semua benda media santet yang tertanam di dalam tubuh seseorang jika kamu menyuruhnya, dan dia juga bisa menjadi sangat jahat dan mengganggu bila kamu menghendakinya, ujar Lacak Buto. Kalau begitu, ini sangat berguna sekali untukku, ujar Robert. Singkat cerita, pagi harinya, Robert dan Lacak Buto sarapan dengan sangat lahap berlauk daging babi hutan hasil jerat. Selesai makan, Robert diajak berkeliling hutan guna mencari sesuatu di hutan itu. Robert melihat banyak bunga anggrek berbagai jenis terdapat di sana, namun sepertinya tidak ada yang berminat mengambil bunga-bunga itu. Kau sudah pulih dan jauh lebih baik, Bet. Kau juga berhasil menguasai apa yang kuajari padamu. Jadi malam ini sebelum kau pulang, aku ingin kau penuhi undangan dari Antang Songa, ujar Lacak Buto tanpa menatap Robert yang berjalan di sebelahnya. Baiklah, karena aku juga sudah muak dengan kelakuannya. Malam itu, Robert sudah bersiap. Ia kembali melakukan ritual santet yang sudah lumayan lama tidak pernah ia lakukan lagi. Tidak perlu waktu lama untuknya melakukan semua itu, meskipun sebelumnya ilmu hitam itu sudah ia lepaskan. Lacak Buto duduk di hadapannya, memperhatikan setiap apa yang dilakukan oleh anak sahabatnya itu. Keringat mulai keluar dari tubuh Robert. Tubuhnya bergetar menahan serangan dari lawannya. Untuk beberapa saat semuanya tampak imbang, tak ada yang kalah dan menang. Namun setelah hampir 1 jam, Robert mulai nampak lelah. Darah segar keluar dari hidung dan mulutnya. Namun itu tidak membuatnya menghentikan ritual. Ia malah semakin berambisi untuk menghabisi si dukun yang bergelar Antang Songa tersebut. Melihat Robert yang hampir kewalahan, Lacak Buto tak tinggal diam. Ia pun ikut masuk ke dalam ritual untuk membantu Robert. Suasana sepi dan hening di luar, diikuti hembusan angin yang menerbangkan dedaunan, membuat suara yang khas.
Lewat tengah malam, barulah ritual terakhir. Senyum puas di wajah Robert terlihat jelas, menggambarkan kemenangannya atas pertarungan ilmu santet malam itu. Entah apa yang terjadi pada dukun yang bergelar Antang Soang tersebut, tapi pastinya dia sudah kalah dan kemungkinan juga dukun itu sudah berhasil dibinasakan oleh Robert dan juga Lacak Buto. Terima kasih atas bantuannya. Aku tidak akan pernah melupakannya. Suatu hari nanti aku akan kembali berkunjung ke sini setelah aku menyelesaikan tugasku di desa, ujar Robert berpamitan pada Lacak Buto. Lelaki tua itu tersenyum lebar menatap Robert yang perlahan hilang di tikungan sungai. Singkat cerita, sesampainya di desa, Robert langsung menuju ke rumah orang-orang yang diceritakan oleh Rion. Tanpa babi bu lagi, Robert langsung mengobati mereka satu persatu, dan untungnya banyak dari mereka yang terkena berhasil disembuhkan. Robert kembali ke desa dengan ilmu yang jauh lebih kuat. Bahkan kini ia juga disegani oleh dukun-dukun dari desa lain, karena ia tak segan-segan akan membunuh dukun yang melawannya. Selain itu, Robert juga menjadi salah satu yang terkuat dalam dunia penyembuhan. Namun meski begitu, ia belum juga mau membuka hatinya untuk menikah. Dan kisah ini pun selesai. Melawan kejamnya dukun santet ilmu hitam, masih di bagian Nicak Daha. Dan nantikan kisah Robert lainnya hanya di Tony FS. Demikianlah dari Om Ras dari Tanah Kalimantan mengisahkan dan Tony FS membacakan. Saya pamit ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin.